Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Idrus dari kelas F601 dengan NIM 2022-2305035. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penggajian karyawan, dan di mana tujuannya yaitu untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile. Pertama-tama saya akan menjelaskan output dari aplikasi saya tersebut. Nah, ketika pertama sekali di run akan muncul halaman login. Nah, sebelum login kita harus membuat akun terlebih dahulu. Pertama kita klik register di sini, terus kita buat akun. Kita pakai email yang aktif. Soalnya saldinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Register. Nah, nanti akan muncul notif yaitu register berhasil, silahkan verifikasi email Anda sebelum melakukan login. Nah, sebelum login kita harus verifikasi email terlebih dahulu. Kita masuk ke email, sini ada notif, kita klik terus konfirmasi. Nah, setelah itu kita cek di bagian superbase apakah sudah masuk emailnya. Kita refresh. Nah, di sini sudah masuk 59180. Kita coba login. Saldonya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Nah, setelah login akan diarahkan ke halaman home screen, di mana di halaman home screen terdapat 3 button, yaitu input data karyawan, input penggajian, dan daftar penggajian. Nah, pertama saya akan menginput data karyawan. Nah, misalnya nama karyawannya itu Fadli Idrus, terus emailnya, terus jabatannya misalnya CEO, terus gaji pokoknya misalnya 20 juta, terus jenis kelaminnya laki-laki, misalnya statusnya sudah menikah. Kita simpan, data karyawan berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita akan melakukan input penggajian. Nah, di sini data yang telah saya input tadi akan muncul di bagian penggajian karyawan. Sini ada Fadli Idrus, misalnya kita mau gaji nama Fadli Idrus, kita klik Fadli Idrus, datanya akan muncul di sini. Nah, total gaji, kenapa total gajinya di sini 26 juta? Karena statusnya di sini menikah. Jadi dia akan mendapatkan kompensasi. Kita simpan penggajian, data penggajian berhasil disimpan. Kita kembali, terus kita cek daftar penggajian. Nah, sini sudah masuk Fadli Idrus, jabatannya CEO, status menikah, gaji pokoknya 20 juta, total gaji yang dia dapat itu 26 juta, dan diinput pada tanggal sekian. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada bagian codingan. Di sini saya memiliki folder SRC, yang dimana di dalam SRC memiliki folder lain yaitu screen. Nah, di dalam screen ini terdapat beberapa file yang akan dihubungkan ke aplikasi tersebut. Pertama saya akan menjelaskan app.js. Nah, pada bagian ini gunanya untuk import navigasi dari Rich Navigation. Terus untuk di bagian sini yaitu screen untuk halaman yang ada di dalam folder ini.
kita impor semua ke dalam APBJS, karena APBJS itu sebagai router. Terus di bagian sini kita daftarkan semua screen yang akan digunakan ke dalam aplikasi. Terus saya masuk ke file superbase.js. Di sini gunanya yaitu untuk menghubungkan database dari Superbase, karena saya menggunakan database Superbase. Terus saya masuk di folder screen. Di sini ada daftar penggajian screen. Nah, untuk ini gunanya yaitu untuk mengambil data penggajian saat komponen dimuat. Terus untuk bagian ini gunanya yaitu untuk mengambil data dari tabel penggajian yang ada di Superbase, yang ada di sini, tabel editor penggajian. Nah, dia akan ambil data yang ada di sini. Terus di bagian sini ini gunanya adalah untuk menampilkan hasil output berbentuk seperti card. Terus ini untuk tampilannya atau CSS-nya. Kita masuk pada codingan home screen. Nah, di bagian home screen, di sini hanya terdapat beberapa codingan saja, yaitu untuk button ini, untuk button input karyawan, terus ini untuk button penggajian, terus ini untuk button tombol untuk button daftar penggajian. Selanjutnya masuk ke input karyawan. Nah, di bagian sini yang ini yaitu gunanya step untuk menyimpan input pengguna. Terus di bagian sini ketika kita selesai menginput, codingan ini akan mengeksekusi. Gunanya untuk menyimpan data yang telah kita input ke dalam tabel karyawan yang ada di sini. Habis itu, sini ada form pengisian data. Jadi misalnya sini kan kita input nama, terus di sini form untuk input email, terus di sini input jabatan. Terus di sini untuk input gaji pokok, di sini pilihan untuk jenis kelamin, terus di sini pilihan untuk status, dan ini ada radio button untuk pilihan statusnya. Dan di sini ada button untuk simpan datanya ke dalam database. Terus di bagian login screen, di bagian login screen, pada bagian ini yaitu state untuk email, paspor, dan loading saat proses login. Nah, untuk di bagian sini fungsinya untuk menangani pada saat login. Terus di sini sama kayak sebelumnya, di sini itu cuman form untuk penginputan seperti input email, input paspor, dan tombol login. Terus di bagian penggajian screen. Nah, di penggajian screen di sini itu state untuk menyimpan data karyawan yang dipilih, total gaji, dan status ke dalam database karyawan. Nah, terus pada bagian ini untuk mengambil data karyawan saat komponen ini dimuat. Terus ini berfungsi untuk ambil data dari tabel karyawan. Nah, pada bagian ini saat karyawan dipilih, hitung total gaji pokok berdasarkan total gaji berdasarkan status keluarga. Nah, misalnya statusnya itu dia menikah, maka gaji pokoknya akan ditambah dengan 30%. Terus untuk misalnya statusnya menikah dan dia punya anak, maka gaji pokoknya
akan ditambah 50% dari gajinya. Terus ini codingan untuk menyimpan data penggajian ke dalam table penggajian yang ada di Supabase. Terus untuk bagian sini sama, yaitu form penginputan seperti input karyawan, input nama, jabatan, status, gaji pokok, dan lain-lain. Terus ada juga tombol untuk menyimpan data yang sudah diinput tadi ke dalam tabel penggajian. Terus di bagian register, di sini ada state untuk menyimpan input email, paspor, dan status loading. Terus di sini untuk proses registrasi ke dalam Supabase. Terus ini untuk menampilkan notifikasi yang akan muncul di bagian atas sini, itu muncul jika registernya berhasil, maka dia akan menampilkan pesan ini. Nah, registrasi berhasil, silahkan verifikasi email Anda sebelum melakukan login. Nah, sisanya yaitu form penginputan sama kayak sebelumnya, yaitu input email, paspor, dan tombol register. Terus ini untuk setelah register akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, sudah semua dijelaskan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.